Siang, perkenalkan nama saya Julvan Duruk. Saya pendamping lokal desa di Desa Lahusai Idanetai, Kecamatan Idanetai, Kabupaten Nias Selatan. Saya berdomisili di Desa Lahusai Idanetai. Desa Lahusai Idanetai salah satu tempat lokasi tugas di antara 4 desa. Di mana desa yang pertama Desa Lahusai Idanetai, Desa Hili Serangkai, dan Desa Hilimbebo Idanetai, dan Desa Hili Saloo, Kecamatan Idanetai, Kabupaten Nias Selatan. Pada saat ini saya mengambil kegiatan di salah satu desa dampingan, yaitu Desa Lahusai Idanetai. Dan pada saat ini saya bergerak dan mencari informasi dari Bapak Kepala Desa Lahusai Idanetai. Ya, Pak Kades. Ya. Ini Pak Kades Lahusai Idanetai atas nama Yaso Jatulo Telambanua SPD yang sudah menjabat sejak tahun 2020 sampai saat ini. Yang sebelumnya Bapak Kades ini sebagai sekretaris desa dari tahun 2009 sampai tahun 2019. Dan saat ini tahun 2020 ini sampai sekarang dia menjabat sebagai Kepala Desa Lahusai Idanetai. Silakan dulu Pak. Pak Kades, apa kabar Pak Kades? Baik Pak. Bagaimana cuaca hari ini Pak Kades? Baik juga Pak, cuacanya agak begitu cerah dan tidak ada hujan. Oh begitu ya Pak ya. Pak Kades, boleh diceritakan secara singkat saja Pak Kades? Boleh, bagaimana gambaran umum sebenarnya Desa Lahusai Idanetai ini Pak Kades? Oh iya Pak, terima kasih banyak Pak ya. Sejak 10 tahun kami sebagai kepala desa terpilih ini Pak, tahun berdirinya ini Pak, sekitar tahun 1909 sampai 1979. Oh iya Pak ya. Berlaku sistem tuheneri atau kepala suku. Tuheneri. Setelah itu Pak, berlaku sistem pemerintahan sampai dengan tahun 2022 ini Pak. Tapi jumlah jiwa kita di desa ini Pak tidak begitu banyak, hanya berkisar 2.400 Pak. Tapi wilayah kita ini Pak perseginya ada 13 km persegi. Pak. Tapi memiliki salah satu potensi di desa ini Pak, yaitu terlihat juga di sini ada situs megalit berkisar umurnya sekitar 500 tahun ke atas Pak. Oh iya ya Pak, jauh. Ini luar biasa ini Pak, peninggalan nenek moyang kita ini Pak. Dan ini yang kami harapkan kepada pemerintah, baik dari Kabupaten, Provinsi Sumatera Utara, dan Pak Jokowi Dodo, Presiden kita sekarang. Ya mudah-mudahan diperhatikan ini Pak. Oh iya Pak ya. Tapi ini merupakan satu peninggalan nenek moyang kita ini Pak. Cuma masalahnya sekarang Pak, akses jalan. Akses jalan ya yang dikehendaki ya Pak Kades ya. Karena kita selama ini menerima dana desa. Ya. Mulai tahun 2015 Pak, sampai 2020 ini Pak. Oh iya ya Pak ya. 2009 Pak, saya terpilih sebagai Sekdes, Sekretaris Desa Lahusai Idanetai Pak. Oh iya ya Pak ya. Tapi kami setelah ini Pak masih penduduk atau berdomisili Kecamatan Gomo. Berdomisili Kecamatan Gomo dulu Pak ya. Iya. Setelah 2009 pisah. Mekar menjadi Kecamatan Idanetai, Kabupaten Nias Selatan Pak. Oh itu Pak ya. Kira-kira begitu Pak yang perlu saya sampaikan. Kalau ada lagi ya bisa kita tambahkan nanti Pak. Oh iya Pak. Baik, terima kasih Pak Kades informasi terkait gambaran umum di desa. Pak Kades, setelah ada dana desa mulai dari tahun 2015 ini tadi ya, Benar, dana desa sampai tahun 2022 ini, apakah ada perkembangan atau kemajuan di desa kita ini Pak? Ada Pak. Ada ya. Ya mulai tahun 2015 ini Pak, itu kan juga dengan dana desa ini terbantu juga desa kita yang sangat luar biasa Pak. Ya termasuk di situ kita membenahi, melakukan kegiatan di desa, mulai pembukaan badan jalan Pak. Ya kita
bawa alat-alat tradisi itu, ya pemasangan batu Pak underlar, Telfor ya Pak ya. telepon Pak jalannya, dan TPT Pak, termasuk juga drainase karena desa ini Pak mudah longsor Pak. Mudah longsor ya Pak Kades ya. Mudah longsor ya. Tapi kami berterima kasih Pak banyak yang sangat luar biasa ini Pak, baik Pak Presiden Joko Widodo dan Bapak Menteri dan termasuk juga Pak Gubernur dan Pak Bupati Nia Selatan yang sangat luar biasa ini Pak. Oh iya ya Pak ya. Pak Kades kan di tahun 2020, dari tahun 2020 sampai tahun 2022 ini ada namanya COVID ataupun wabah, ya, wabah yang terkena kita di seluruh Indonesia. Apakah di desa terdampak hal itu di pembangunan dana desa Pak Kades? Ya memang begitu keadaannya Pak. Ada juga sedikitnya terhambat Pak, bukan masalah nggak disalurkan Pak. Iya. Memang dana desa kita selama 2020 sampai 2024 disalurkan melalui kas desa Pak, rekening desa Pak. Ya. Dan kita berpedoman Pak sesuai dengan aturan baik ya peraturan menteri Ya. dan peraturan Pak Presiden juga dengan nomor 8 ya, kita berpedoman di situ Pak. Ya. Terkecuali hal-hal yang tidak sesuai ya kita bahas sesuai musyawarah. Musyawarah desa. Baik Ya, dia toko, perangkat desa dan BPD. ya. Ya. Sesuai dengan aturan yang berlaku sejak kita terima Pak mulai tahun 2020 ini Pak. BLT kita sesuaikan salurkan 25% Pak. 25-40%. Ya sampai dengan 2020 ini Pak 40% Pak. Baik, terima kasih Pak Kades. Pak Kades, bagaimana cara Bapak ini kan saat ini termasuk rawan ini Pak Kades. Bagaimana cara pengentasan kemiskinan ekstrim di desa ini Pak Kades? Di antara kita Pak sebenarnya kita pulang-pulang aja Pak. Ya, di pelan-pelan. Baik dia pencegahan stunting Pak. Ya, oh stunting ya Pak Kades. Karena Ya, butuh juga stunting, ini ya. Pak di masyarakat kita ini banyak Pak. Oh iya ya Pak Kades, melalui penganggaran kegiatan stunting ya Pak Kades bagi anak-anak yang kurang sehat ini Pak Kades, dan Benar, juga Pak. pada orang tua yang lansia. Iya. Ya, begitu ya Pak Kades ya. Benar Pak. Jadi apakah di dana desa kita juga dianggarkan masalah ketahanan pangan Pak Kades? Kita anggarkan juga Pak, Ya. baik yang jalan usaha tadi juga Pak. Usaha tani. Ya, karena ini juga memajukan perekonomian masyarakat juga banyak. Oh begitu ya Pak Kades ya. Terus Pak Kades kira-kira apa harapan ke depan kita Ya, ini Pak Kades? harapan kita Pak biar apa sejahtera Sejahtera ya, ya, masyarakat kita sejahtera, ya berbahagia Pak. bahagia dan merasakan juga ya Pak Kades, Biar merasakan juga merasakan bagaimana perkembangan dana desa ini. perkembangan dana desa ini ya, sehingga ada manfaatnya dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat individu itu ya Pak Kades. Iya ya. Pak, yang sangat luar biasa itu Pak. Oh iya, baik Pak Kades, terima kasih informasi terkait perkembangan dan kemajuan dana desa kita Pak Kades. Mungkin barangkali besok lusa ke depan, dan menjadi harapan kita bersama juga Pak Kades. Kami juga dari pendamping lokal desa, pendamping desa di tingkat kecamatan, dan terlebih-lebih dari tingkat kabupaten ya, dan juga provinsi, mengharapkan juga hal seperti itu Pak Kades, agar dana desa kita ini bisa langsung terjun dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat di desa Lahusai dan Netai. Mungkin barangkali hanya itu saja Pak Kades sebagai pertemuan kita pada hari ini. Kalau ada kata-kata yang salah Pak Kades, mohon dimaklumi Pak Kades. Baik Pak, Baik, terima kasih Pak Kades. Sama-sama juga.